Halo semuanya, mari kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua, yakni tanggung jawab orang tua terhadap anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi semua anak, terutama mereka yang mempunyai orang tua sendiri. Namun sayang, kepercayaan tersebut seringkali tidak diimbangi dan ditindaklanjuti dengan usaha mereka dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Tidak sedikitlah kiranya orang tua yang hanya mampu memberikan pendidikan jasmani dan intelektual kepada anak-anak mereka. Mereka tidak mampu memberikan pendidikan rohani maupun moral dan sosial kepada anak-anak mereka sendiri. Salah satu yang barangkali mendorong mereka berbuat demikian ialah terlalu besarnya kepercayaan mereka kepada para guru di sekolah dan kepada para pemimpin gereja di paroki. Mereka mengira anak-anak mereka akan menjadi baik asal saja anak-anak itu belajar di sekolah dan rajin ke gereja. Mari kita simak video berikut ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather to fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say Did you say it back then? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Berikut beberapa pendidikan yang perlu bagi anak. Pendidikan fisik, yakni tugas dan tanggung jawab orang tua dalam memelihara, merawat, dan menjaga keselamatan anaknya, sehingga bertumbuh semakin besar, sehat, dan dewasa. Kesungguhan memelihara anak, bahkan sejak dari kandungan, sangat perlu. Ini terlaksana dengan baik, misalnya dengan memberi anak ASI dan mengusahakan makanan bergizi. Pendidikan mental, pengalaman sebagai orang tua dan pengetahuan tentang psikologi perkembangan sangat membantu orang tua dalam membentuk mental anak-anaknya. Suasana hati bapak dan ibu dalam merawat dan mendidik anak-anaknya akan berpengaruh pada sifat anaknya. Sifat selalu marah dan kasar terhadap anak hendaknya dihindari. Pendidikan intelektual, kemampuan berpikir anak hendaknya dilatih sedini mungkin. Dalam masa prasekolah, orang tua dapat menggunakan berbagai macam permainan yang merangsang daya pikir, misalnya balok-balok susun, balok warna, dan merangkai gambar. Dapat juga dipakai gambar-gambar Kristiani. Menginjak sekolah, orang tua hendaknya mencari lembaga pendidikan yang baik dan bermutu untuk pendidikan anak-anaknya. Sedapat mungkin, anaknya disekolahkan di sekolah Katolik. Pendidikan sosiokultural. Proses sosialisasi anak dapat dilakukan dengan kunjungan kepada keluarga dekat, sanak saudara, ataupun tetangga. Janganlah anak-anak dilarang bergaul dengan teman-temannya atau anak dikurung di rumah saja. Namun hendaknya orang tua tahu siapa teman-teman anaknya, agar anak tetap berteman dengan orang-orang baik dan tidak ikut dalam kelompok anak-anak nakal. Pendidikan moral. Iman berkaitan erat dengan moral.
Pendidikan moral di sini maksudnya adalah pembentukan suara hati yang benar. Orang tua menanamkan nilai-nilai moral ini melalui kehidupan sehari-hari, lewat kata-kata dan teladannya. Misalnya, jika anak mencuri uang orang tuanya, hendaknya ditegur dan dinasehati. Janganlah dibiarkan karena sayang anak atau karena nilai uangnya kecil. Pendidikan iman. Sebagai orang beriman, sangat bijaksana bila anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan Kristus. Misalnya, ketika anak mulai dapat berbicara, anak diajarkan membuat tanda salib, doa Bapa Kami, dan salam Maria. Ketika anak bisa bernyanyi, diajarkan lagu-lagu rohani atau gerejani. Ketika anak mulai besar, orang tua mengajak anak pergi ke gereja dan menyambut komuni. Bersama-sama dua lingkungan, sekolah minggu, memberi teladan dengan mengaku dosa, dan sebagainya. Ini semua membantu anak membatinkan nilai-nilai dan ajaran Katolik. Paulus berkata, "Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan." Saudaraku terkasih, berikut adalah hal-hal yang menyebabkan kegagalan pendidikan iman anak-anak dalam keluarga. Orang tua sendiri kurang sungguh beriman. Orang tua terlalu mempercayakan pendidikan iman anak-anaknya kepada pihak ketiga, yakni sekolah, gereja, dan sebagainya. Orang tua tidak mendidik anak untuk hidup di jalan Tuhan. Dan banyak hal di zaman ini menjauhkan anak-anak dari Tuhan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas peran wali baptis. Keberadaan wali baptis sudah ada sejak masa gereja perdana. Ketika itu, Barnabas menjadi wali atau penjamin Paulus dalam pertobatannya, hingga Paulus dibaptis. Peran wali baptis pada masa ini sangat penting, yaitu sebagai pendamping dan pelindung baptisan dari awal persiapan, penerimaan secara resmi, maupun setelah peristiwa pembaptisan. Dalam kitab hukum kanonik, Kanon 874, ditentukan syarat-syarat seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas wali baptis. Wali baptis haruslah ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau oleh orang tuanya atau oleh orang yang mewakili mereka, atau bila mereka itu tidak ada, oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Selain itu, ia cakap dan mau melaksanakan tugas itu. Yang kedua, wali baptis telah berumur genap 16 tahun, kecuali umur lain ditentukan oleh uskup diosesan atau ada kekecualian yang atas alasan wajar dianggap dapat diterima oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Yang ketiga, ia seorang Katolik yang telah menerima penguatan dan sakramen Ekaristi Maha Kudus, lagi pula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Yang keempat, tidak terkena suatu hukuman kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitim. Yang kelima, bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Saudaraku terkasih, tugas wali baptis bukan hanya mendampingi saat upacara pembaptisan, melainkan juga mendampingi dalam hidup selanjutnya. Wajib berusaha agar yang dibaptis menghayati hidup Kristiani yang sesuai dengan baptisannya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Untuk pendampingan ini diperlukan adanya hubungan yang baik antara bapak ibu permandian dengan anak baptisnya dan juga dengan orang tuanya, lewat kunjungan-kunjungan secara agak teratur.
Bapak Ibu permandian hendaknya berkunjung pada hari-hari khusus anak baptisnya. Misalnya pada hari ulang tahunnya, lulus ujian, menerima komuni pertama, menerima sakramen krisma, dan sebagainya. Bahkan pemeliharaan dan pendampingan hidup beriman itu terus dilanjutkan hingga dia menikah dan punya anak-anak. Hubungan Bapak Ibu permandian dengan anak baptisnya hendaknya berlangsung akrab, erat, dan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, sampai di sini pertemuan kita yang kedua. Kita akan lanjutkan minggu depan pertemuan kita yang ketiga. Terima kasih.